Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Ramadan kita pada tahun ini menjadi berkah dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan, biasanya kita lebih memaksimalkan ibadah kita dari hari-hari biasanya. Yang sebelumnya hanya melaksanakan ibadah wajib ditambah dengan tilawah yang sekenanya, dan di bulan Ramadan ini orang-orang akan memaksimalkan ibadahnya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mulai dari sholat yang banyak melaksanakan sholat sunnah, kemudian melaksanakan tilawah, one day one juice, dan amalan-amalan lain seperti sedekah, dan banyak amalan lainnya yang bisa memaksimalkan dan melipat gandakan ibadahnya. 30 hari lamanya kita melaksanakan ibadah puasa tidak hanya menjaga lapar dan dahaga aja, tapi juga menahan nafsu, menjaga perkataan, menahan pandangan, dan semua hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan maksiat atau perbuatan tercela. Dan pada Ramadan kali ini aku mau ngebahas soal ujaran kebencian atau hate speech yang sering kali kita lihat dan kita dengar di lingkungan kita sekarang. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindakan seseorang dalam bentuk komunikasi kepada seseorang atau kelompok lain dikarenakan perasaan tidak suka. Ujaran kebencian ini seperti sudah menjadi tontonan kita sehari-hari. Entah itu kita lihat di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, atau bahkan yang lagi ramai sekarang digunakan adalah TikTok. Sosial media seakan-akan menjadi wadah seseorang untuk bisa menghujat atau mengatakan ujaran kebencian kepada orang lain. Dan biasanya hal ini banyak sekali dinormalisasikan atau bahkan orang lain tuh merasa biasa aja gitu dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang lain atau bahkan ikut menjadi pelakunya. Biasanya seseorang itu ketika ada orang lain yang sudah mendahului untuk melakukan hal tersebut seperti melakukan hinaan atau ujaran kebencian, maka akan merasa menang atau merasa ada teman untuk juga melakukan hal tersebut. Sehingga banyak sekali yang kita lihat kalau misalkan scroll-scroll di sosial media, entah itu di postingan atau konten di YouTube, Instagram, atau TikTok, di komennya tuh banyak banget yang mengatain atau bahkan nggak senonoh gitu. Dan itu nggak cuma satu atau dua komen, bahkan ribuan komen. Kalau kita ngelihat di sisi di mana orang yang dihina atau dikata-katain sebenarnya udah pasti dia akan ngerasa tertekan dan kena mental, dan masih banyak hal-hal lainnya. Mungkin seseorang itu bakal menarik diri dari media sosial atau bahkan kalau sekarang lebih banyak ke klarifikasi sebenarnya. Tapi di sini aku mau bahas nggak hanya dari sisi korbannya aja, tetapi juga pelaku hate speech itu sendiri, yang mana pelaku hate speech itu sebenarnya juga merupakan seorang korban. Nah, mengapa pelaku dari hate speech atau ujaran kebencian ini sebenarnya juga korban? Karena yang pertama, dia tidak bisa mengelola informasi dengan baik, tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga apa yang dia terima, apa yang dia dapat, ingin cepat bertindak untuk menghindari atau bahkan ngata-ngatain orang lain. Padahal seharusnya yang perlu dia lakukan adalah mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Dan itu bisa disebut sebagai korban. Dan yang kedua, banyak sekali di sosial media sekarang, ketika kita tidak berhati-hati dapat mengelola informasi dengan baik, maka kita menjadi korban. Korban karena seringkali peristiwa atau konflik yang terjadi di media sosial yang dijadikan konten sebenarnya adalah sebuah rekayasa. Rekayasa yang dilakukan oleh orang lain yang dengan sengaja untuk memviralkan sesuatu. Terlepas dari konflik yang direkayasa ataupun tidak, si pelaku tetap menjadi korban karena ketika kita melakukan ujaran kebencian terhadap orang lain, membuat perkataan buruk terhadap orang lain, yang menjadi korban atau yang merasakan dampaknya itu tidak hanya orang yang tertuju, tetapi orang yang juga melakukan. Karena akan ada perasaan yang tidak enak atau bahkan perasaan yang terngiang-ngiang, dan kalau lebih besar lagi akan menumpuk dosa. Banyak orang yang ngerasa komentar-komentar seperti itu sebenarnya bukan sebuah kebencian, padahal itu sudah mengandung dari perilaku benci terhadap orang lain, yang mana di dalam Islam sendiri kita itu tidak boleh melakukan kebencian terhadap orang lain.
Disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain karena boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih baik dari diri kita sendiri. Maka dari surat ini tuh aku belajar bahwa kita tuh sebenarnya harus lihat diri kita dulu sebelum bisa ngata-ngatain orang lain atau merendahkan orang lain. Meskipun ini nggak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan salah seseorang, tapi juga nggak bisa dijadikan alasan untuk kita bisa merendahkan orang lain dengan sebegitunya, atau bahkan berdampak pada menjatuhkan mental orang lain. Seorang peneliti tingkah laku manusia, Patrick Wanis, pernah meneliti dan mengatakan bahwa ketika manusia itu terancam dengan kehadiran seseorang, atau mungkin ketika manusia itu merasa terancam dengan kehadiran seseorang yang menurutnya itu tuh berbahaya bagi dia, maka dia akan mencari perlindungan. Salah satunya yang menyelamatkan diri, entah itu menghindar atau melakukan perlawanan terhadap orang tersebut. Nah, kenapa manusia itu seringkali mudah untuk berkata-kata kasar atau melakukan ujaran kebencian terhadap orang lain? Karena memang yang pertama, manusia itu berpeluang besar untuk mengalami distorsi kognitif, di mana apapun informasi yang dia dapat itu dianggap buruk atau salah, sehingga dia akan dengan mudah menjustifikasi orang lain dan melakukan ujaran kebencian. Dan yang kedua, manusia itu memang suka berasumsi tanpa mencari tahu kebenaran yang terlebih dahulu. Nah, seringkali manusia itu suka salah ketika ingin mengingatkan atau dengan melakukan ujaran kebencian. Banyak yang berlindung dari kata bahwa sesama muslim itu harusnya saling mengingatkan. Cuman kita bahkan lupa atau kadang nggak sadar bahwa mengingatkan orang lain adalah bukan dengan cara menjustifikasi. Ada tata caranya tersendiri. Bahkan Rasulullah pun ketika banyak yang membenci ketika dia menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak juga balik benci ataupun mungkin akan dengan mudah gitu ya ngelakuin perang dan segala macam, cuman beliau punya cara tersendiri untuk bisa memenangkan hati orang lain. Maka kita bisa belajar ketika ada sesuatu yang salah atau mungkin nggak sesuai gitu sama kita, atau nggak sesuai atau nggak seharusnya, kita harus tahu cara ngasih tahu yang benar dan bukan dengan cara menjustifikasi. Cara menghilangkan atau mungkin mengurangi kita untuk bisa melakukan ujaran kebencian atau berkata buruk kepada orang lain, yang pertama adalah kita harus mencari kebenaran informasi dulu. Kita hidup di mana dunia adalah sudah menjadi dunia maya gitu ya, dunia rekayasa. Hampir 90% aktivitas yang kita lihat adalah di dunia maya, dan kita nggak bisa mastiin kejadian itu tuh benar atau enggak, rekayasa atau enggak. Maka yang harus kita lakukan ketika mendapatkan atau melihat suatu konten adalah yang pertama, cari informasi atau mencari kebenarannya terlebih dahulu. Ketika kita udah tahu kebenarannya, nggak jadi-jadi kita harus langsung gitu ngingetin dengan cara ngejustifikasi. Nggak kayak gitu. Sebagai seorang muslim dan seorang intelektual, harusnya kita tahu cara yang benar dan baik untuk mengingatkan seseorang. Dan yang kedua, kita harus mengerti proses atau peristiwanya. Ibaratnya ketika seseorang itu mengalami hal yang buruk atau tidak baik atau melakukan hal yang tidak baik, kita harus memposisikan diri kita terhadap orang itu. Ini nggak lantas kita tuh harus menormalisasikan kesalahan atau mungkin yang terjadi pada diri dia gitu. Cuman ketika kita mengerti proses atau mengerti posisi orang lain, biasanya kita akan lebih mudah memahami dan kemudian akan lebih mudah untuk ngingetin orang itu dengan cara yang baik. Atau kita bisa tahu lah hal apa atau langkah apa yang harus kita lakuin tanpa harus menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan diri apabila emosi. Ketika kita melihat sesuatu dan kita dengan mudahnya merasakan emosi gitu, pengen banget marah ataupun ngata-ngatain ibaratnya ya. Nah, kita tuh harusnya bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena apa yang hati yang kita punya, emosi yang kita punya, akal yang kita punya, itu semuanya dikendalikan oleh diri kita, bukan dari orang lain. Jadi sayang banget kalau misalnya kita mudah banget tersulut emosi, karena seperti yang aku bilang di awal tadi, terkadang apa yang kita lihat di konten atau peristiwa yang terjadi itu tuh sebuah rekayasa. Jadinya kalau orang-orang yang mudah tersulut emosinya itu emang jadi bahan permainan gitu bagi orang-orang. Ya minimal untuk menaikkan kontennya mungkin, jadi sebaiknya kita tuh lebih cerdas untuk mengelola emosi kita.
Dan yang terakhir adalah kita harus banyak-banyak muhasabah dan mengingat Allah. Ini tambahan sih sebenarnya, cuman menurut aku ini penting banget karena dengan muhasabah diri kita tuh lebih banyak mengingat apa yang salah dari diri kita dan nggak lantas membuat kita menganggap kesalahan orang lain itu sangat-sangat buruk, padahal belum tentu kan. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 tadi, kita tuh nggak boleh merendahin orang lain karena boleh jadi orang tersebut lebih baik dari diri kita. Itu artinya kita tuh harus banyak muhasabah diri, apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Dan kebanyakan karena gini, kebanyakan orang-orang yang melakukan ujaran kebencian itu sebenarnya nggak sadar sama diri dia sendiri gitu. Jadi ketika kita muhasabah mungkin kita bisa nginget-inget, oh sebenarnya melakukan ujaran kebencian atau hate speech itu kepada orang lain itu sama sekali nggak benar gitu, karena rugi di orang lain dan juga rugi di diri kita sendiri. Semoga kita bisa jadi cerminan muslim yang baik, terlebih negara kita merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia gitu. Dan di bulan Ramadan ini aku rasa pas banget untuk kita banyak-banyak melakukan muhasabah diri. Kita bisa mengingat dosa-dosa yang kita udah lakuin, kita bisa mengingat kekurangan-kekurangan kita, dan harusnya bagaimana kita bertindak. Semoga di Ramadan ini kita bisa lebih banyak bermuhasabah, lebih banyak memperbaiki diri, dan ketika selesai dari Ramadan di tahun ini, kita bisa ketemu Ramadan berikutnya dan melakukan ibadah setelah Ramadan pun seperti ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ini dulu penyampaian dari aku. Semoga bisa diambil hal-hal yang baik dan jika ada kesalahan dibuang aja gitu ya. Semoga bisa sama-sama belajar dan kedepannya semoga kita semua bisa membawa dampak yang lebih besar untuk negara dan juga agama kita. Sekian. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.